Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori evaluasi pendidikan. Baiklah langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi pendidikan. Menurut Mahrens dan Lehman yang dikutip oleh Punglim Purwanto, evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Evaluasi juga bisa disebut sebagai proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambilan keputusan. Evaluasi juga adalah kegiatan pengumpulan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, yang bersangkutan dengan kapasabilitas siswa guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa. Dan dalam rangka pembagian sistem intrusional, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang telah direncanakan pada suatu sekolahan. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu evaluasi berfungsi selektif. Evaluasi berfungsi selektif memiliki tujuan untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya. Ketiga, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, dan terakhir untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Dan kedua yaitu evaluasi berfungsi diagnostik. Evaluasi mempunyai tujuan untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, dan penyebab kelemahan, baik kelemahan dari segi materi, siswa, cara mengajar, dan sebagainya. Evaluasi berfungsi sebagai penempatan, yakni bermaksud mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa untuk kemudian mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, bakat, minat, dan sebagainya. Dan terakhir, evaluasi sebagai pengukur keberhasilan. Evaluasi sebagai pengukur keberhasilan yakni bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Keberhasilan program tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan administrasi. Dan ketiga yaitu ciri dan prinsip evaluasi pendidikan, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Penilaian dilakukan secara tidak langsung maksudnya yakni jika seorang guru ingin mengetahui semana jauh siswanya yang cerdas atau kurang cerdas, maka dalam evaluasi diukur bukanlah kecerdasan atau kekurangan peserta didik, tetapi indikator atau hal-hal yang menandai bahwa seseorang itu bisa disebut pandai dan kurang pandai. Yang kedua yaitu bersifat relatif. Bersifat relatif yakni karena nilai seorang siswa tidak selalu konstan dan waktu ke waktu tetap bisa saja berubah-ubah. Yang ketiga yaitu bersifat kuantitatif. Dalam evaluasi pembelajaran, biasanya dilakukan pengukuran dengan menggunakan simbol, bilangan, atau angka sebagai hasil untuk pengukurannya. Hasil pengukurannya berupa angka-angka. Ini kemudian dianalisis dan diinterpretasikan ke dalam kata-kata kualitatif. Yang keempat yaitu sering terjadinya kesalahan. Sering terjadinya kesalahan, adapun sumber-sumber kesalahan biasanya terletak pada alat ukur atau soal tes, kemudian guru, kemudian peserta didik, dan penilaian dan situasi di mana penilaian berlangsung. Dan terakhir yaitu akuntabilitas. Hasil evaluasi haruslah menjadi bahan pertanggungjawaban bagi pihak yang terkait seperti sekolah, orang tua, peserta didik, dan lain-lain.
Oke, materi yang selanjutnya yaitu subjek evaluasi pendidikan. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes, maka akan ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Ada pandangan lain yang disebut subjek evaluasi adalah siswa, yaitu orang yang dievaluasi. Dalam kegiatan evaluasi pendidikan, sasaran evaluasinya adalah presentasi belajar, maka subjek evaluasinya adalah guru atau dosen yang mengampu mata pelajaran tertentu. Subjek evaluasi berarti personal yang melakukan kegiatan evaluasi, dan yang menjadi subjek evaluasi tergantung kapabilitas individu tersebut seperti mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil evaluasi. Objek evaluasi pendidikan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan pusat perhatian atau pengamatan, karena penilaian atau evaluator ingin mendapatkan informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Siswa dan mahasiswa merupakan objek yang sering bagi evaluasi pendidikan. Hal ini akan menemukan informasi yang dikumpulkan dan menganalisisnya, sehingga akan membantu pemfokusan evaluasi. Objek atau sasaran evaluasi merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat untuk dilakukan evaluasi, penelitian, atau pengukuran karena keinginan untuk mendapatkan informasi dari yang akan dijadikan evaluasi. Ada 3 objek penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu input. Input atau masukan adalah bahan mentah yang akan dimasukkan dalam transformasi pendidikan. Input evaluasi adalah siswa, dan yang menjadi objek evaluasi pendidikan pada input siswa adalah prestasi atau hasil belajar, sikap motivasi, inteligensi, bakat, kecerdasan emosional, minat, dan kepribadian. Yang kedua yaitu transformasi. Transformasi merupakan mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang ketiga, output. Output adalah bahan jadi yang dihasilkan dari proses transformasi, dan output evaluasi pendidikan adalah siswa yang menjadi lulusan lembaga pendidikan tertentu. Dan materi yang terakhir yaitu evaluator. Dalam evaluasi, program evaluasi adalah orang yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam menilai suatu objek dan subjek. Mereka biasanya adalah para ahli yang dinilai melalui pengalaman atau latar belakang pendidikannya sehingga memperoleh pengakuan sebagai evaluator. Baik evaluator maupun subjek ataupun objek yang dievaluasi sebaiknya juga memiliki kepribadian yang menjunjung tinggi kejujuran dalam bekerja. Pada evaluator sebaiknya juga memiliki kompetensi dan penelitian yang relevan dengan keahliannya, karena dari kedua bidang keahlian yaitu evaluasi dan penelitian ternyata banyak kompetensi yang sama dan diperlukan dalam pribadi seorang evaluator.